Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu kelas eksekutif yang mengambil kuliah Bahasa Yunani 2. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan perkuliahan kami sore ini menjelang malam. Tuhan akan tolong pimpin dengan kuasa-Mu supaya apa yang kami pelajari semuanya mendatangkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat pelajaran kita. Ya, setelah kita kemarin belajar partisip, hari ini kita akan belajar perfect. Ya, perfect. Perfect itu adalah bagian dari verba. Ya, verba. Jadi kita udah belajar bahwa verba itu ada beberapa ya. Jadi verba lampau, verba yang akan datang, dan juga verba kini. Ya. Nah, jadi kalau perfect itu adalah bagian daripada verba lampau. Ya, verba lampau. Jadi kata kerja perfect dengan modus indikatif merupakan kata kerja yang terakhir yang akan diamati dalam mempelajari morfologi sintaksis. Jadi penggunaan dan konjugasi dari kala perfect indikatif memang menarik untuk diamati. Ya, jadi ini harus kita lihat nanti ya menariknya di mana, karena memang ada perbedaan ya, ada perbedaan yang mendasar antara khususnya dengan auris ya, dengan auris. Jadi kalau auris itu juga lampau, perfect itu lampau, lalu imperfect juga lampau. Nah, di mana perbedaan ketiga hal ini? Nah, jadi kalau yang sudah kita pelajari kan, kalau imperfect itu lampau tapi sedang berlangsung. Kalau auris itu lampau, lampau sebagai sebuah laporan ya, sebagai titik saja. Kapan dimulai, kapan berakhirannya kita tidak tahu. Lalu kalau perfect, perfect itu adalah kata nah, di sini keunikannya perfect itu. Jadi keunikannya adalah tindakannya dimulai kapan jelas, lalu prosesnya jelas, kapan berakhirnya juga jelas, dan efeknya masih ada sampai saat ini ya, saat ini. Jadi kira-kira gitu ya, kira-kira gitu. Nah, coba kita lihat catatannya, catatan perfectnya. Mari kita lihat sama-sama. Ya, ini perfect indikatif. Apa itu perfect? Nah, ini dia ya. Perfect adalah tindakan yang terjadi pada masa lampau tetapi dampaknya masih terjadi pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, jadi itulah perfect. Kalau auris kan laporan saja. Jadi kita dilaporkan bahwa ada sesuatu kerja yang sudah rampung kalau di auris. Tapi kalau di perfect ini, nah ini dia tadi. Ya, terjadi pada masa lampau, dampaknya masih terjadi pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Nah, perfect adalah verba yang memiliki kala lampau. Nah, ini harus diingat ya. Jadi verba yang memiliki kala lampau. Jadi verba yang memiliki kala lampau, verba apa saja dan bagaimana hubungan dan perbedaannya dengan perfect. Nah, jadi kita lihat di sana ya, kalau kala lampau itu kan ada imperfect ya. Kalau imperfect itu tadi yang saya udah bilang sedang terjadi pada masa lampau. Kalau auris itu hubungannya dengan perfect, perbedaannya auris itu laporan. Kalau perfect itu kan telah terjadi berefek ke sekarang. Jadi pokoknya perfect itu waktunya lebih jelas ya, tindakannya lebih jelas dibandingkan auris ya, dibandingkan auris. Nah, tekanan utama verba perfect. Tekanan utamanya adalah rampungnya tindakan masa lampau. Nah, dari segi waktu, pemulaian dan akhir dari tindakan tersebut real. Ya, lalu yang berikutnya adanya dampak tindakan pada masa kini. Jadi ada hal yang bisa dilihat ya. Jadi dampaknya kepada masa kini. Ini contohnya perbedaannya itu kalau di dalam Alkitab itu misalnya contohnya gini. Kalau auris itu biasanya tentang berbahasa roh contohnya. Orang berbahasa roh dalam Kisah Para Rasul itu berita yang dipakai adalah auris. Ya, auris itu. Kata-kata yang lebih banyak dipakai di Kisah Para Rasul itu. Nah, itu menjelaskan bahwa memang dulu ada terjadi yang seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menerima laporan itu? Ya, bagaimana kita menerima laporan itu toh? Ya, laporan rampungnya pekerjaan Roh Kudus pada masa lampau itu sebagai laporan. Nah, kalau perfect itu ya kita tahu bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Kapan dia mati? Dia mati dulu. Kapan itu? Pada waktu dia mati disalibkan di Golgota itu. Ya, jadi ada waktu, ada tempat, ada tindakan yang bisa menjelaskan, dan efeknya masih berefek nggak sekarang? Masih. Ya, efeknya sekarang ini bagaimana kita beriman kepada kematian itu sehingga pada akhirnya kita memperoleh apa? Memperoleh keselamatan dari dalamnya. Nah, kepada masa yang akan datang bagaimana? Ya, berefek nggak? Masih berefek. Nah, jadi makanya dikatakan rampungnya tindakan pada masa lampau. Jadi dari segi waktu, pemulihan dan akhir tindakan tersebut real,
adanya dampak tindakan pada masa kini. Nah, ciri khas dari perfect aktif. Nah, ini ciri khasnya, adanya penggandaan atau reduplikasi pada pangkal. Jadi kalau perfect kata kerja lampau lebih banyak menggunakan augment ya, augment yang kemarin yang kita sudah pelajari, yang dibilang epsilon, eta dan omega itu ya. Kalau perfect penggandaan ya, jadi misalnya pangkal perfect untuk verbal luo, bagaimana menggandakan pangkal perfectnya. Jadi kalau dimulai dengan konsonan ya tinggal ini aja ya, jadi doublein ke sini, ke bagian ini ya. Jadi sebenarnya saya coba bantu ya teman-teman, saya masuk dulu dengan iPad ya, saya masuk dulu dengan iPad supaya bisa menulis ya. Bentar. Oke, baik ya teman-teman sekalian, coba kita lihat lagi ya bagian ini ya. Oke, jadi tadi ada penggandaan perfect ya. Jadi bagaimana cara membuat penggandaan perfect itu? Coba saya keluar dari sini, saya menggunakan ini tadi ya, menggunakan whiteboard yang ada di sini. Nah, jadi kalau kita melihat misalnya ya, kita melihat misalnya ada luo, contohnya tadi luo ya. Nah, bagaimana kita membuat penggandaan pangkalnya? Ya, jadi seharusnya di sini yang ditambah ini. Nah, di sini ditambah. Tapi ini kan tidak ada bunyi. Kalau ini sudah ditambah di sini kan. Nah, jadi makanya orang membuat seperti ini. Ya, lu. Nah, ini lelu. Nah, nanti lalu nanti ditambah dengan penambah apa? Penanda perfect itu ditambah K. Jadi ini pangkalnya, ini penggandaannya, ini penanda perfectnya. Nah, ini tinggal ditambah airnya di sini. Nanti kita lihat airnya di situ ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu contoh penggandaan pangkal. Atau misalnya baptiso, misalnya baptiso contohnya. Nah, bagaimana menggandakannya? Ini tinggal ditambah di sini. Nah, tapi ini kan nggak ada artinya, makanya ini biasanya ditaruh seperti ini. Ini bapti. Nah, ini dia. Oke, jadi kira-kira gitu ya modelnya. Jadi supaya kita paham ya membuat bentuk perubahannya. Oke, sekarang mari kita lihat lagi. Ya, mari kita lihat lagi bagian yang berikutnya ya. Bagian yang berikutnya yang ada di dalam presentasi kita. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi di sini jadi bagaimana menggunakan pangkalnya. Ini misalnya tadi lelu, adanya kapas sebagai penanda perfect. Jadi leluk. Jadi dia leluk ya. Airnya hampir sama dengan aorist 1. Jadi dia menggunakan aorist 1 ya. Jadi leluka, lelukas, leluken. Ya, itu untuk yang tunggal. Untuk yang jamak itu lelukamen, lelukati, lelukasin. Ya. Oke, jadi leluka, lelukeas, leluken. Lalu lelukamen, lelukati, lelukasin. Oke. Lalu yang berikutnya adalah perfect pasif dan medial. Nah, ini penggandaan pada pangkal plus E. Nah, ini dia ya, plus epsilon. Jadi airnya dibedakan sangat khas. Jadi mai, sai, tai, meta, ste, entai. Nah, ini coba kita lihat, kita masuk ke di sini saja. Ya, di sini kan ada bentuk perubahannya supaya lebih jelas ya, teman-teman ya. Nah, ini bentuk perubahannya. Ya. Ini tadi ya, leluka, lelukas, leluken, lelukamen, lelukate, lelukasin. Nah, ini bentuk perubahannya. Nah, yang perfect medial pasif tadi yang ini dia. Lelumai, lelusai, lelutai, lalu lelumeta, leluste, lalu leluntai. Nah, ini kemarin sudah ya, kalau perfect partisip perfect kemarin saya sudah jelaskan.
Ya, kemarin kita udah jelaskan. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat untuk yang infinitif ya, perfect luo itu ini dia. Ya, lelukenai telah selesai melepaskan, lalu lelustai telah selesai melepaskan untuk diri sendiri, lalu lelustai telah selesai melepaskan. Oke. Baik. Nah, tapi ada beberapa hal lain lagi yang perlu kita amati ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang perlu kita lihat lagi, ada beberapa hal penting lagi. Ya, jadi coba kita lihat di sini. Tadi udah ya. Ya, ini bentuk perubahannya sudah saya tampilkan. Lalu ciri lainnya untuk verba pangkal konsonan. Jadi kalau dimulai dengan V nih, vanero, seharusnya kan kalau digandakan kan dia menjadi V ya, V ya, V vanero ya, V vanero. Nah, ini tapi tidak. Ini ditambah, ini berubah jadi P. Nah, makanya ini menjadi P vaneroka. Ya. Lalu kalau dia mulai dengan theta, nah ini dia di penggandanya bukan theta dengan theta, tapi dia jadi tau. Ya, jadi T. Terapeu menjadi T terapeuka. Nah, kalau ki, ya kalau ki seperti ini menjadi K. Jadi bukan ke koriso, tapi ke korika. Nah, ini dia. Jadi ini langsung ya. Ini langsung penggandaannya yang ini yang dipakai. Nah, ini dia seperti ini. Langsung dipakai seperti ini. Ya, oke. Nah, untuk pangkal verba bermula dengan psi, seta, dan kesi, ya, atau konsonan ganda, kecuali gabungan dengan lambda, rho, dan hanya ditambahi e. Ya, jadi ini fomiso menjadi evomika. Nah, lihat di sini, ini hanya ditambahkan epsilon saja. Evomismai, ini yang untuk pasif medial ya. Seteo ini hanya ditambahkan dengan epsilon, estk, ini esetismai. Lalu yang di sini ya seniso menjadi esenika menjadi esenismai. Nah, ini model penggandanya seperti itu. Oke. Nah, untuk pangkal bermula ro hanya penggandaan pada pangkal. Jadi rantiso menjadi rerantismai. Ya, untuk yang ro ya, jadi rerantismai. Oke, untuk pangkal bermula vokal prosesnya sama dengan penambahan augmen biasa. Jadi agapo. Nah, ini tinggal ditambahkan aja augmentnya. Ini diperpanjang menjadi E ya. Menjadi eta. Jadi dari alpha ke eta. Ini juga epsilon ke eta. Lalu erisco ini juga eureka. Ya, jadi menghilangkan sigma yang ada di sini. Ya. Lalu untuk vokal yang tidak beraturan nih. Misalnya airo. Nah, ini menjadi RK. Tetap ya. Jadi yang ditarik adalah eta, RK, ermai. Kalau ako itu menjadi akekoa. Ya, akekoa. Ya, bukan ini udah langsung kita ketahuan bahwa ini adalah perfect. Lalu anoigo menjadi aneoka, ya dinomi menjadi dedoka. Ini yang bisa dijelaskan dari perfect. Ya, perfect ya, perfect. Oke. Nah, jadi Anda harus menghafal juga ya. Ini udah kosakata berapa sekarang? Kita kemungkinan kalau mengikuti terjemahannya ya, terjemahannya kita mungkin sudah di kosakata saya lihat dulu ya. Nah, ini yang perfect ya. Ini yang perfect. Kosakata 7. Ya, ini akekoa, ini perfect kata ako. B baptismai, ini perfect pasif dari kata baptiso. Gegona, ini perfect aktif dari kata ginomai. G grava, ini perfect aktif dari kata grafo. Lalu engika, ini perfect aktif dari kata engiso, saya sedang mendekat artinya. Lalu egegermai, ini perfect pasif dari kata egero. Lalu eknoka, ini dari ginosko. Lalu eleluta, ini perfect aktif dari kata erkomai. Leluka, ini perfect aktif dari kata luo. Lalu peristeika, perfect aktif dari kata pisteo. Lalu sesosmai, perfect aktif dari kata soso. LPK ini LPSO. Jadi kalau Anda ketemu dengan perfect ini, kemungkinan Anda harus segera ke kamus ya, ke kamus. Jadi kamusnya ini, jadi Anda harus segera untuk melihat hal itu. Ya, melihat hal itu. Ya. Oke, itu harus dihafalkan ya, Bapak Ibu ya, untuk yang perfectnya. Jadi supaya
nanti tidak ada kesulitan ya, tidak ada kesulitan di dalam membuat bagian-bagian lainnya ya, membuat bagian-bagian lainnya. Jadi kita nggak kesulitan ya teman-teman ya. Jadi usahakan membuat menjadi bagus ya, menjadi bagus terjemahannya ya, jadi supaya bisa bukan terjemahannya, menghafal kosakatanya supaya mempermudah kalian untuk menguasai apa? Menguasai terjemahan. Ya, menguasai terjemahan. Oke, ini sebentar saya charger dulu. Oke, mari kita melanjutkan. Kita mencoba melihat terjemahan ya, melihat terjemahannya. Ya, di sini terjemahannya. Nah, ini dia ya. Tage gramena ento ya biblio to nomo estin agata. Ya, di sini ada tage gramena. Ini kemungkinan adalah partisip ya. Ini partisip, jadi orang. Ge gramena dari grafo ya. Jadi orang yang menulis ya. Jadi orang yang menulis di dalam kitab hukum itu adalah baik. Ya, adalah baik. Jadi tage gramena ini dari grafo. Ya, ini kemarin ciri khasnya ya, kalau substantif itu kan ada artikel ya. Kalau adjektival ya. Kalau yang keterangan tidak menggunakan artikel dia. Oke. Jadi tage gramena itu jadi orang yang menulis di dalam kitab hukum itu adalah baik. Lalu ho profetes sato legon hoti he basilea on auranon engiken. Jadi nabi itu apa itu? Sato. Ya, ini nabi itu telah memberitakan ya perkataan ya, memberitakan perkataan bahwa ya memberitakan atau menyampaikan perkataan ya legon ya, bahwa perkataan ya bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga ini dia telah mendekat. Engiken ini perfect ya. Engiken ini perfect. Kalau yang di sini tadi tage gramena ini perfect partisip ya. Kalau di sini perfect kata kerja. Kalau ini auris ya. Jadi satu ya, itu terjemahannya. Dari kata apa itu satu? Ada nggak di sini tadi? Tidak ada. Oke. Iya, saya rasa tidak ada salahnya, itu terjemahan yang tepat tadi ya. Jadi nabi itu engelio ya, eungealio itu. Jadi memberitakan ya perkataan bahwa kerajaan sorga telah mendekat. Ya. Ini akekamen ten aletean kai eknokamen ya hoti apo to teo estin. Nah, ini akekamen ini adalah apa namanya? Ini adalah perfect. Lalu eknokamen juga ini adalah perfect ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi kami sudah mendengar ya. Kami telah mendengar kebenaran dan eknokamen. Jadi eknokamen, coba kita lihat kosakatanya itu tadi. Ya, mana tadi? Kosakata 7 ya, teman-teman ya. Ini eknoka, ginosko ya, dari ginosko dia. Ya, jadi eknokamen di sini terjemahnya apa? Jadi kami telah mendengar kebenaran dan kami telah mengetahui ya, mengetahui khoti ya, sebab ya ini dia bahwa dari Allah, ia adalah dari Allah ya. Jadi kami telah mengetahui bahwa ia adalah dari Allah, bahwa ia adalah dari Allah. Oke, silakan Anda terjemahkan lagi nomor 4 sampai nomor 15 ya. Jadi tugasnya itu Anda menerjemahkan nomor 4 sampai nomor 15. Saya rasa cukup hari ini. Nanti besok kita akan melihat modus subjungtif ya, kalimat bersyarat kita akan lanjutkan.
ya sebelum mengakhiri untuk Junani 2 bagian yang pertama ini. Ya, saya rasa cukup ya. Kalau bisa kemungkinan kalau masih bisa sempat kita sampai imperfect ya. Imperfect nanti setelah bagian yang kedua kita akan mulai dari verba kontraksi ke belakang. Ya, tapi kalaupun nggak sempat cukup sampai subjuktif, saya rasa sudah cukup untuk mengejarnya. Ya, itu saja teman-teman yang budiman. Ya, saya secara pribadi juga ya merasakan apa yang dirasakan Pak Welman, kehilangan mertua ya. Kalau saya katakan turut berduka cita kurang etis karena beliau kembali ke sorga. Maafkan saya tidak sempat hadir baik dalam melayat ke sana ya, karena satu dua hal kesehatan saya yang sedang menurun ya, membuat saya tidak bisa jalan terlalu lama ya. Tapi saya merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Welman dengan keluarga Panggabean ya. Kiranya Tuhan menghibur, itu perkataan dari saya. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, dan menjamah keluarga cepat kuat ya, dan diberkati Tuhan. Saya percaya keluarga besar kan keluarga hamba Tuhan, jadi lebih memahami, jauh lebih mudah mungkin memahami apa yang direncanakan oleh Tuhan lewat dipanggilnya kembali pulang mertua ke pangkuan Bapa di sorga ya, dan dia senang beristirahat sejenak sampai nanti Tuhan membangunkannya ya menuju ke Yerusalem baru. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, terima kasih kelas hari ini. Berkati mahasiswa yang sudah mendengarkan perkuliahan, dan hamba mendoakan untuk Pak Welman dengan keluarga besarnya. Tuhan kiranya menjamah, memberkati dengan kekuatan yang daripadamu atas dipanggilnya mertuanya. Tuhan menghibur dan menguatkan. Dan kami tahu mertuanya sudah beristirahat sampai nanti Engkau membangunkan menuju kepada Yerusalem baru itu. Dan kiranya tangan-Mu akan menolong, tangan-Mu akan memberkati dan menguatkan semuanya, sehingga mereka ada di dalam pertolongan, ada dalam sukacita, sekalipun mungkin mereka merasa kehilangan, tapi mereka senantiasa Tuhan hiburkan dan Tuhan berkati. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Satu lagi saya ingatkan saudara, tugas harus masuk ya, jadi nggak boleh nggak masuk ya. Jadi semua tugas yang saya berikan itu, kalau Anda mau lulus bahasa Yunani 2 ini, semuanya harus dimasukkan ya. Jadi tugas ini masih saya kompromi sampai nanti jam 21 malam, atau kalaupun tidak sempat sampai besok sebelum kuliah dimulai, Anda sudah menyelesaikannya. Sampai di sini kita jumpa lagi besok ya, dengan saya yang setia menunggu saudara, dan kiranya berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Terus memberkati. Shalom.